Oke, jadi kita akan mempelajari tentang penerapan turunan yang keempat, yaitu masalah maksimum dan minimum. Oke, jadi masalah maksimum dan minimum ini bisa kita pecah menjadi beberapa kategori. Oke, jadi masalah maks atau minimum ya. Oke, jadi ada dua kategori, yaitu kategori yang diketahui berupa soal biasa gitu ya. Kalau ini adalah soal cerita, ini soal cerita. Oke, ini soal biasa. Ya, kalau soal biasa berarti langsung diketahui fungsinya gitu ya. Tapi soal biasa ini masih ada dua jenis, yaitu yang diketahui interval dan tidak ada interval. Kalau soal cerita ini masih ada dua jenis, yang diketahui fungsi dan yang tidak diketahui fungsi. Oke, jadi ini yang akan kita pelajari di bagian ini ya. Oke, sekarang mungkin kita mulai dari yang pertama ini, yaitu yang biasa ya, yang biasa gitu ya. Oke. Oke, kita lihat di sini kalau maksimum minimum tanpa interval itu maksudnya adalah maksimum atau minimum relatif gitu ya. Oke, berarti kalau kita perhatikan ini soal nilai maksimum dan minimum relatif fungsi ini adalah tidak ada interval. Maka berarti karena dia kata maksimum minimum, artinya turunan pertama sama 0, maksudnya stasioner gitu ya. Oke, jadi kita coba menjawabnya ya. Jadi karena maksimum minimum maka turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya apa? Oke, 6x pangkat 2 dikurangin 6x dikurang 12 sama dengan 0. Karena habis dibagi 6 ke dua ruas, maka kita bagi 6. Dua ruas sampai 0 ya. Maka ini bagi 6, bagi 6, bagi 6. Oke, sama dengan 0 bagi 6, 0. Oke, ini sangat mudah difaktorkan. Oke, maka diperoleh x-nya itu adalah 2 atau x-nya adalah negatif 1. Karena dia mintanya adalah nilai, artinya yang diminta itu adalah y gitu ya, y-nya. Maka untuk x sama dengan 2, berarti kita cari y. Masukkan ke soal. 2 kali 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 pangkat 2 kurang 12 kali 2 tambah 4. Berapa ini? 16, 12, 24, 4. Oke, ini kalau kita hitung adalah 4, 8, min 16. Oke, begitu ya. Nah, kalau kita masukkan x-nya adalah negatif 1, maka jadi apa nih? Oke, ke soal ya. Maka 2 kali negatif 1 pangkat 3, 3 kali negatif 1 pangkat kali ya. Negatif 1 pangkat 2 dikurangin 12 kali negatif 1 ditambah 4. Ini negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali 2, negatif 2. Pangkat ulang kerja. Negatif 1 pangkat 2, 1 kali 3, 3 min. Ini 3. Min kali min plus 12 tambah 4. Oke, jadi ini 11 ya. Oke, dapatnya adalah 11. Oke, maka kalau kita perhatikan ini berarti sangat jelas ini adalah maksimum ya. Kenapa? Karena dia lebih gede. Ini kan negatif 16 ya, lebih kecil ya, minimum. Oke, jadi kalau kita perhatiin ini 11 sama 16 nih, jawabannya adalah elang gitu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi berikutnya maksimum minimum ada interval nilai x gitu ya. Jadi interval nilai x. Interval itu nama lainnya bisa selang, rentangan, jangkauan gitu ya. Maka nilai maksimum atau minimum yang kita cari itu sebenarnya dinamakan maksimum mutlak atau minimum mutlak. Kadang soal tidak disebutkan, maka artinya itu ya, otomatis ya. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya adalah kalau ada maksimum minimum pasti adalah turunan pertama sama 0, yaitu stasioner.
Jadi dari turunan pertama sama 0, nanti kalian dapat banyak nilai X-nya ya. Oke, maka nilai X yang dipakai itu hanya nilai X yang masuk ke dalam intervalnya. Kalau dia di luar interval, maka tidak kita pakai. Jadi pakai maksudnya apa? Jadi ujung-ujung interval nanti kita masukkan ke dalam soal, serta nilai X yang memenuhi, maksudnya yang termasuk dalam interval begitu ya, masuk ke dalam soal. Oke, mungkin kita lihat contoh soal saja biar lebih mudah dipahami. Oke, diberikan fungsinya seperti ini. Jadi ditanya nilai maksimum mutlak dalam interval. Jadi ini adalah intervalnya. Cara kerjanya tetap sama. Yaitu kita selalu adalah turunan pertama sama dengan 0 ya. Oke, turunan pertamanya ini 12. X dikurangin apa? 3X pangkat 2 ya, sama dengan 0. Oke, kita keluarkan X, maka ini akan menjadi 12 dikurangin 3X gitu ya, sama dengan 0. Oke, maka dari sini kita dapatnya adalah X sama dengan 0. Dari sini kita dapat X-nya adalah 4. Oke. Tetapi intervalnya kan dari negatif 1 sampai 3 saja ya. Oleh karena itu, maka ini tidak memenuhi. Ini bisa paham ya? Jadi kan dia dari min 1, negatif 1 sampai 3. Berarti 4 tidak termasuk dong. 0 termasuk nggak? 0 kan di antara negatif 1 dan 3, betul ya? Maka ini termasuk. Maka yang kita pakai, itu nilai X, itu hanya adalah 0 sama ujung-ujung interval, yaitu negatif 1 dan 3, ujung interval ya, negatif 1 sama 3. Kenapa 4 tidak dipakai? Karena 4 ini tidak termasuk dalam interval. Oke, jadi apa yang kita masukkan ini adalah kita masukkan ke soal, yaitu apa? Fx sama dengan 6x pangkat 2 dikurangin x pangkat 3. Jadi kita masukkan ya. Nah, ini berarti 6 dikali 0 pangkat 2 dikurangin 0 pangkat 3. Oke, 0 pangkat 2, 0 kali 6, 0 ya. 0 pangkat 3 juga 0. 0 kurang 0, 0 ya. Oke. Kalau masukkan negatif 1, berarti 6 kali negatif 1 pangkat 2 dikurangin negatif 1 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 2, 1 kali 6, 6. Ini min negatif 1 pangkat 3, negatif 1 kali min jadi plus 1. Hasilnya 7. Ini 3 kalau masukkan sana, jadi 6 dikali 3 pangkat 2 dikurangin 3 pangkat 3. Oke, jadi 9 kali 6, 54. Kurang 3 pangkat 3, 27. Hasilnya 27. Oke, dari 3 ini, 0, 7, dan 27, ditanya apa? Kalau ditanya minimum, berarti pilih yang paling kecil 0 ya. Oke, jadi ini adalah minimum. Kalau ditanya maksimum, berarti pilih yang paling gede antara 0, 7, dan 27. Berarti 27 paling gede, ini maksimum. Tapi yang ditanya adalah nilai maksimum mutlak. Jadi nilai maksimumnya adalah 27. Maka jawabannya adalah 27 gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini soal berikutnya adalah tentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Fungsi efek ini pada selang A ini. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ini bentuknya mungkin kurang kenal. Jadi seperti ini. Itu maksudnya adalah X-nya itu di antara 1 dan 5 ya, gitu ya. 1 dan 5 termasuk. Oke, jadi hanya biasa-biasa saja. Jadi karena dia maksimum atau minimum, berarti langkah pertama ya turunan pertama sama 0 ya. Oke, turunan pertama sama dengan 0. Oke, kalau diturunkan sudah lancar ya. 6x pangkat 2 dikurangin 30x ditambah 36 sama dengan 0. Bagi 6 kedua ruas, X pangkat 2 dikurangin 5X ditambah 6. Oke, difaktorkan. Oke, jadi X kurang 3, X kurang 2. Maka diperoleh X sama dengan 3, X sama dengan 2. Oke, karena selangnya dari 1 sampai 5, berarti 2 dan 3 ini termasuk ya di dalamnya ya. Maka dua-duanya ini dipakai nih, dua-duanya nih. Oke, karena dipakai, maka kita tinggal tuliskan nih. Berarti yang kita masukkan itu ujung-ujung interval dan kedua-duanya termasuk ya. Jadi 1, 2, 3, dan 5. Nah, gitu ya.
Masukkan kemana nih? Masukkan ke soal. Itu fx sama dengan apa? 2x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 plus 36x begitu ya. Oke, kita hitung. Jadi kalau x-nya 1, maka 2 kali 1 pangkat 3 kurang 15 kali 1 pangkat 2 tambah 36 kali 1. Oke, hasilnya adalah 23 ya. Oke, kalau kita masukkan 2, berarti 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 15 kali 2 pangkat 2 ditambah 36 kali 2. Hasilnya adalah 28. Kalau masukkan 3, berarti 2 kali 3 pangkat 3 dikurangin 15 kali 3 pangkat 2 tambah 36 kali 3 ya. Maka hasilnya adalah 27. Kalau masukkan 5, jadi 2 dikali 5 pangkat 3 dikurangin 15 dikali 5 pangkat 2 ditambah 36 dikali 5 gitu ya. Maka diperoleh jawabannya adalah 55. Nah, oke. Jadi kalau kita perhatikan dari keempat nilai tersebut, yang paling kecil tentu 23 ya. Jadi minimum. Yang paling gede terlihat 55 ya. Jadi ini maksimum. Oke, jadi nilai minimumnya adalah apa? 23 dan nilai maksimumnya adalah apa? 55 gitu ya. Oke, sepertinya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke bagian soal cerita. Jadi sebenarnya soal cerita itu intinya adalah yang pertama kita cari tahu terlebih dahulu apa yang hendak dioptimalkan. Jadi optimal itu bisa maksimum, bisa pula minimum ya, tergantung soalnya. Setelah itu apa yang hendak kita maksimumkan atau diminimumkan itu cari tahu fungsinya. Ada nggak? Kalau tidak ada, kita bikin fungsinya. Lalu setelah itu kita turunkan sama dengan 0, lalu cari X, lalu kemudian lihat apa yang ditanyakan. Jangan lupa tulis kesimpulan. Oke, jadi kita langsung coba ke contoh soal saja. Jadi suatu peluru ditembakkan ke atas. Jika H adalah tinggi, lalu ada rumusnya A ini ya. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah, oke, kalau kita baca baik-baik, cari tahu apa yang hendak dioptimumkan. Yang hendak dimaksimumkan itu ternyata adalah tinggi ya kan. Oke, berarti tinggi yang hendak dimaksimumkan nih. Lalu kita mau cari tahu fungsinya. Ada nggak fungsi tinggi di soal? Oh ada ya, ini ya. Artinya fungsinya sih sudah ada. Oke, berarti sebenarnya fungsinya itu adalah HT sama dengan 120T dikurangin sama 5T pangkat 2. Oke, maka kita turunkan sama dengan 0, maka diperoleh 120 dikurangin 10T sama dengan 0 ya. Pindah ruas, maka diperoleh T-nya adalah 12. Nah, apa maksudnya T itu 12? Baca soal, jika tinggi H meter setelah T detik, berarti T12 ini ada 12 detik. Sekarang pertanyaannya apa? Oke, baca baik-baik apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum peluru. Tinggi itu kan H, berarti yang ditanya adalah H meter gitu ya, H meter. Tapi T-nya 12. Ya, berarti artinya ditanya adalah H12, yaitu 12 masukkan ke soal. 120 kali 12 dikurangin 5 dikali 12 pangkat 2 gitu ya. Oke, ini kan adalah 1440 ya. Ini kalau dikalikan adalah berapa nih? 5 dikali 144 gitu ya. Kalau dikurangin maka berarti jadinya adalah 720 ya. Oke, begitu ya. Oke, maka 720 meter. Oke, jadi kesimpulannya adalah tinggi maksimumnya adalah 720 meter. Jawabannya adalah domba. Gitu. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor 5. Jika sebuah mesin fotokopi digunakan selama X hari, maka biaya perawatan per hari, biaya per hari adalah 3X tambah
per X kurang 72.000 rupiah. Oke. Yang ditanya adalah biaya perawatan selama X hari minimum gitu ya. Oke. Jadi apa sih yang hendak dioptimalkan? Yang hendak diminimumkan itu ternyata adalah biaya perawatan selama X hari begitu ya. Apakah sudah ada rumusnya? Kita punya rumus 3X ini adalah biaya per hari. Oke. Kita tentu tahu bahwa biaya per hari, biaya itu sama dengan biaya per hari, ya, dikali dengan hari dong kan? Karena kalau dicoret-coret kan hasilnya jadi biaya dong. Oke ya. Misalnya biaya ini kita kasih nama misalnya BX gitu ya, biaya gitu ya. Maka biaya per harinya kan adalah 3X ditambah 832 per X dikurangin 72 ya. Lalu dikalikan sama hari. Kan dia bilang bahwa digunakan selama X hari. Berarti harinya itu X dikali X. Kalau dikali masuk, maka dapatlah 3X pangkat 2 ditambah 832 kurang 372 X gitu ya. Oke, kalau kita tulis yang bagus, maka jadi begini. Nah, begitu ya. Oke, jadi bagaimana lanjutnya adalah berarti stasioner ya. Berarti turunan pertamanya adalah 0 gitu ya. Jadi kalau ini turunkan hasilnya jadi 6X kurang 72 sama dengan 0. Maka pindah ruas diperoleh X-nya adalah 72 bagi 6, 12 ya. Oke, jadi X itu apa? X itu ada hari, jadi 12 hari. Baca baik-baik pertanyaannya. Yang ditanya adalah biaya perawatan minimum Rp1.000. Berarti dengan kata lain harus masuk ke sini ya. Masukkan ke sini biaya. A. Oke. Jadi X sama dengan 12 masuk ke sini. Jadi biayanya adalah 3 kali 12 pangkat 2 dikurangin 72 kali 12 ditambah 832. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 400 gitu ya. B-nya itu kan Rp1.000, 400.000 rupiah. Oke, jadi jawabannya adalah C begitu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Jadi sebuah perusahaan mampu menjual produk sebanyak begini tiap bulan dengan harga jual setiap unit adalah X rupiah. Oke. Biaya produksi yang dikeluarkan sebesar sekian rupiah. Harga jual agar keuntungan maksimum adalah, jadi yang hendak dioptimalkan tentu adalah yang hendak dimaksimumkan adalah keuntungan ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa menyusun rumus keuntungan gitu. Oke, kita tahu bahwa keuntungan itu kita peroleh dari apa yang kita jual itu dikurangin dengan duit yang kita keluarkan less biaya begitu ya. Nah, oke, jadi kalau kita lihat perusahaan mampu menjual produk sebanyak sekian unit tiap bulan dengan harga jual X. Berarti yang dia jual berarti adalah X unit X rupiah ini dikali dengan unitnya ya. Berarti jualnya ini adalah X dikali sama 2000 dikurangin 10X gitu ya. Sedangkan biaya ini adalah 25.000 tambah 400X rupiah, ini tidak ada kata per unit. Maka tak usah dikali unit. Berarti langsung aja 25.000. Oke. Ditambah 400X. Begitu ya. Oke, kalau ini kita sederhanakan, maka kita peroleh 2000X dikurangin 10X pangkat 2. Ini kali masuk. Oke. Kali masuk. Oke, kalau kita sederhanakan, maka jadi negatif 10X pangkat 2. Ini 2000 kurang 400, 1600. Lalu kurang 25.000 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang diminta kan, ini untung ini misalkan U lah ya. U gitu ya. Maka karena mau dimaksimumkan berarti U aksen sama dengan 0 dong ya.
Oke, diturunkan dapat negatif 20x ditambah 1600 sama dengan 0 ya. Pindah ruas. Oke, bagi 20 dapat hasilnya adalah 80. Oke, nah sekarang 80 nih apaan nih? 80 ini adalah rupiah gitu ya. Coba baca baik-baik. Harga jual setiap unitnya adalah X rupiah. Jadi ini 80 rupiah. Oke, ditanyanya apa? Ditanyanya adalah harga jual setiap unit. Harga jual setiap unit kan X ya. Berarti X ini 80 rupiah, ini sudah langsung jawabannya. Ini jawabannya adalah 80 rupiah. Gitu ya. Oh, mudah ya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah nomor 7. Oke. Jadi untuk memproduksi X unit bakal diperoleh biaya produksi menjadi minimal. Oke, berarti yang hendak diminimalkan itu kan adalah biaya produksi ya. By the way, biaya produksinya ini sudah apa? Sudah ada rumusnya belum? Ini biaya. Ini ya. Oke, berarti langsung aja nih. Berarti kita sudah punya fungsinya, yaitu biayanya adalah apa? X pangkat 3 dikurangin 450 X pangkat 2 ditambah 37.500 X begitu ya. Oke, maka karena dia mau minimum maksimum, berarti turunan pertama sama dengan 0 ya. Oke, turunan pertamanya kan 3x kuadrat dikurangin 900x ditambah 37.500 sama dengan 0 ya. Oke, maka ini mungkin kita bagi 3 terlebih dahulu. Maka ini akan jadi x pangkat 2, ini jadi 300. Oke, dibagi 3 ya. Oke, ini 125 00 ya. Oke. Lalu ini difaktorkan, maka akan diperoleh apa nih? X kurang 250 X kurang 50 gitu ya. Oke, maka diperoleh X adalah 250 atau X-nya adalah 50 ya. Tapi yang ditanya adalah supaya biaya produksi minimal, maka harus produksi. Mungkin kalian berpikir bahwa kalau produksi 50 kan biaya lebih minimal ya. Jadi belum tentu loh ya. Jadi ini untuk mengetahui mana yang minimum, mana yang maksimum, caranya adalah kita pakai apa? Garis bilangan. Masih ingat ya? Ini turunan pertama. Oke, B aksen gitu ya. Di sini tentu ada dua buah nilai X, yaitu 50 sama 250. Oke. Turunan pertama B aksennya itu yang mana? Adalah yang ini kan. Oke. Tetapi paling tinggi pangkatnya pangkat 2, X pangkat 2, ini koefisiennya positif. Paling kanan di sini positif, selang-seling. Ini plus min, berarti naik turun, berarti ini adalah maksimum. Nah, ini min plus, ini turun naik, ini adalah minimum. Jadi justru X sama dengan 250 itu minimum ya. Minimum. Oke, ini adalah X ya. Yang ditanya apa? Jika per hari produksi sebesar berapa unit? Jadi dia memproduksi X unit barang per hari. Berarti X ini adalah berapa banyak barang yang diproduksi per hari. Berarti yang ditanya X. Maka X yang di jawaban berarti 250 dong ya. Bukan 50 ya. Karena 250 ini yang minimum. Yang 50 ini justru maksimum gitu. Oke, jadi lanjut. Oke, kita lihat soal berikutnya. Jadi selembar karton dengan panjang 16 cm, lebar 10 cm. Jadi kayak gini. Oke ya, kira-kira aja ya. Oke. Nah, ini selembar karton gitu ya, persegi panjang gitu ya. Oke, dengan panjangnya 16. Ini 16 dari sini sampai sini 16. Oke. Dan kan lebarnya 10 cm, jadi dari sini ke sini 10 cm ya. Nah, gitu ya. Oke, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojok berbentuk persegi. Sisinya X. Oke, jadi kita potong. Jadi kayak gini ya. Nah, ini potong, oke. Ini potong. Ini panjangnya X, ini panjang X gitu ya, sama ya. Ini XX gitu ya. Oke, ini juga potong lagi. Oke, ini potong. Ini XX ya. Oke.
Maka nanti ini akan begini. Oke. Maka yang saya arsir ini adalah alas dari kotak tanpa tutup tersebut. Jadi ini yang warna merah yang saya arsir ini akan kita potong, jadi kita buang gitu ya. Kita potong, kita buang. Oke, lalu ini akan dilipat ke atas, ini disatukan gitu ya. Maka dia akan membentuk sebuah kotak gitu ya. Sebuah kotak gitu ya. Nah, tanpa tutup gitu ya. Nah, begitu. Oke, tanpa tutup gitu ya. Nah, oke, ini lipat ke atas begitu ya. Maka kita akan tahu bahwa dari sini sampai sini itu tentu panjangnya adalah 16 dikurangin dengan 2x ya, karena ini x ini x, jadi ini panjang 16 kurang 2x. Sedangkan di sini adalah 10 kurang 2x gitu ya. Oke, maka berarti ini adalah 16 kurang 2x, ini adalah 10 dikurang 2x, sedangkan tinggi ini tentu saja adalah x-nya ya. Ya kan, ini kan dilipat begitu ya. Oke, jadi x. Berarti dengan kata lain ini adalah panjang, ini lebar, sedangkan ini adalah tinggi. Karena yang hendak dimaksimumkan adalah volumenya, berarti kita harus menyusun rumus volume ya. Jadi volumenya tentu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya, yaitu 16 dikurangin 2x dikali lebarnya 10 dikurangin 2x dikali tingginya adalah x gitu ya. Oke. Maka sekarang mungkin kalau kita keluarkan 2 gitu ya, makanya 2 8 kurang x, dan di sini adalah 2 muka 5 kurang x, ini masih ada x, maka 2 kali 2 4 kali x 4x. Maka ini kalau kita susun jadi 4x dikalikan dengan 8 kurang x dikali dengan 5 kurang x. Ini adalah volumenya ya. Karena mau maksimumkan berarti volumenya itu diturunkan sama 0 ya. Oke, ini U, ini V, ini W ya. Oke. Aduh, itu udah ada V ya. Aduh, berarti ini anggap ABC lah ya. Oke, jadi ini misalnya ini A, ini B, ini C ya. Oke, berarti turunannya adalah A aksen kali BC ditambah A dikali B aksen C ditambah AB dikali C aksen gitu ya. Oke, A aksennya berarti adalah 4 dong ya. Oke, B-nya ini. Oke. A-nya adalah 4x. Oke. B aksennya adalah min 1 ya. Oke. Kali C tambah A B, C-nya min 1 ya turunannya. Oke, sama dengan 0. Maka ini kita jabarkan jadi 40. Ini akan jadi min 5, min 8, min 13x tambah x pangkat 2 gitu ya. Ini min 4x kau kali masuk jadi min 20x plus 4x pangkat 2. Ini 32x. Oh, minus ya, karena ini min 1. Oke, jadi minus 32x min kali min plus 4x pangkat 2. Oke, sama dengan 0. Ini kita kali masuk 160 kurang ini 52 4x pangkat 2. Oh, ini coba kita ini 8 x pangkat 2, ini minus 52 x gitu ya. Oke, maka kalau kita jabarkan bagus-bagus, maka ini jadi 12 x pangkat 2 ini kurang 104x ditambah 160 ya. Oke, dapat disederhanakan nggak nih? Bagi berapa ya? Oke, kita bagi dengan 4, maka ini bagi 4
Maka diperoleh 3x pangkat 2, ini bagi 4 dapat 26, bagi 4, 40 gitu ya. Oke, ini kita faktorkan, maka jadi sepertiga. Oke, 3x sama 0 dikali hasilnya adalah ujung kali ujung 120 ditambah adalah yang tengah negatif 26. Oke, jadi ini 20 sama 6 ya. Oke, supaya minus, dua-duanya minus dikalikan. Oke, betul, maka ini minus 20, minus 6, ini minus 20. Oke, ini akan jadi x kurang 2, di sini akan 3x kurang 20 gitu ya. Maka diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 20 bagi 3 ya, sekitar 6, sekian lah ya. Oke, jadi x nya ini nggak mungkin 6, sekian. Kenapa? Kalau x nya 6, sekian masukkan ke L, maka 2 kali 6 sekian kan minus 12 tambah 10 ini negatif ya. Maka akan menyebabkan lebarnya jadi negatif. Jadi ini tidak memenuhi. Tak memenuhi. Oke, maka berarti yang bisa kita pakai ada x sama dengan 2. Oke, tapi yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah tentukan panjang, lebar, dan tinggi kotak. Oke, kita tahu panjangnya 16 kurang 2x ya. Oke, jadi apa? Panjang sama dengan 16 kurang 2x. Oke, x-nya 2, jadi 2 kali 2, 4, jadi 12 cm ya. Oke, lebarnya adalah 10 kurang 2x ya, yaitu 10 kurang 2 kali 2 dapatnya 6 cm. Sedangkan tingginya adalah x, yaitu 2 cm. Selesai. Oke, jadi kita telah berhasil memperoleh panjang, lebar, dan tinggi. Oke, saya pikir materi kita sekian sampai di sini. Terima kasih.